sini saya nggak mau. Ganti lahan, ganti untung, tidak terima ganti rugi. Kalau kita bicara tentang membangun infrastruktur dan ganti rugi atau ganti untung, kita selalu akan berhubungan dengan berapa harga yang dianggap adil, gitu kan? Pemilihan lokasi ini, maka kita punya appraisal. Dilihat tadinya lokasinya seperti ini, dikira bahwa mengelola keuangan negara itu kemudian nggak ada yang meneliti, melihat, dan diaudit oleh BPK. Nah, sekarang saya masuk kepada APBN-nya sendiri, supaya para mahasiswa mungkin memahami apa itu APBN. Tahun 2018 yang baru saja kita tutup bulan Desember yang lalu. Kita di dalam situasi yang tidak mudah. Tiap tahun 2018, waktu kita menyusun APBN, kita menggunakan asumsi gross-nya akan 5,4, inflasi 3,5, nilai tukarnya 13.400, harga minyak 48. Produksi minyak dan lifting kita 800 dan gas 1.200. Coba lihat realisasinya sebelah kanan. Terus Anda bertanya, loh itu bukannya tugasnya Menteri Keuangan untuk bikin asumsinya sama realisasi? Kan kita semua tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh banyak hal. Nilai tukar kita yang diasumsikan 13.400 tahun lalu bahkan sempat menyentuh 15.000, sehingga rata-ratanya 14.200. Harga minyak yang diasumsikan 48, realisasinya $67. Ini pasti akan menentukan dan mempengaruhi APBN. Ada sisi penerimaan dan belanja yang dipengaruhi oleh asumsi ini. Coba kita lihat realisasinya. Realisasinya adalah pada halaman selanjutnya. Kita penerimaan negara mencapai 1.942. Itu adalah 102,5% dari yang kita targetkan. Jadi kita melebihi target penerimaan negara. Di atas target. Itu hasil kerja dari Dirjen Pajak, Bea dan Cukai, PNBP kita. Dan penerimaan negara kita dari sisi perpajakan tumbuh 13,2%. PNBP kita naiknya 30%. Kita juga mendapatkan hibah. Namun sisi belanja yang sudah kita anggarkan mencapai 2.202 triliun, 99% dari yang direncanakan. Sehingga ini terdiri dari pusat 1.444 triliun dan transfer ke daerah sebesar 757 triliun. Secara total APBN kita defisitnya adalah 1,7% dari PDB atau 259 triliun defisit kita. Dan keseimbangan primer kita hampir balance. Banyak yang hari-hari ini saya hampir yakin banyak kemudian bicara tentang utang. Seolah-olah utang itu menjadi suatu momok atau menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Seperti saya katakan tadi, penetapan mengenai jumlah defisit dilakukan di dalam Undang-Undang APBN. Mengelola utang kita dilihat oleh semua pihak. Jadi kalau kita mengatakan uang kita aman atau tidak aman, bukan saya yang menyampaikan. Tadi rating agency mengatakan. Kalau kita lihat ini adalah bagian dari perubahan defisit APBN kita. Pernah defisitnya sangat dalam pada saat ekonomi kita mengalami tekanan. Itu yang terjadi, komoditas jatuh. Harga minyak yang tadinya mendekati 100 jatuh menjadi $35. Maka harga batu bara yang pernah mencapai 1.000 jatuh lagi. Harga kelapa sawit yang pernah mencapai 800 jatuh di bawah 500. Ini semua menyebabkan ekonomi semuanya mengalami tekanan. Pengusaha sawit, pengusaha batu bara, masyarakat yang kerja di situ, properti, sehingga pemerintah melakukan counter cyclical. Itulah kenapa defisit membengkak. Waktu ekonomi sudah mulai stabil, maka
yang merupakan tujuan. Dia adalah alat untuk mengelola ekonomi. Kalau kita lihat pencapaian pembangunan dengan APBN sebagai alat tadi, maka indeks prestasi atau quality human index kita makin meningkat. Dari yang tadinya 69 sekarang di atas 70. Kemiskinan menurun. Pemerataan makin baik, Gini koefisien kita menurun. Dan penciptaan kesempatan kerja meningkat dengan pengangguran yang menurun. Ini adalah yang menjadi tujuan. Yang tujuannya ini, alatnya yang tadi. Kadang-kadang yang sering terjadi kebolak-balik. APBN-nya yang jadi tujuan. Yang ini konsekuensi. Padahal di dalam kita mengelola negara dan ekonomi, inilah yang dijadikan tujuan, termasuk pertumbuhan, kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan. Nah, oleh karena itu, kita harus terus menjaga APBN supaya tetap sehat, agar dia mampu menjalankan fungsinya tadi sebagai instrumen. Padahal APBN itu bukan sesuatu yang statis. Coba kita lihat tantangan ekonomi kita. Hari ini global ekonomi melemah. Antara Amerika dengan RRT terjadi ketegangan. Brexit belum selesai, bahkan terjadi apa yang disebut krisis politik di Inggris. Ekonomi RRT sebagai ekonomi terbesar kedua dunia mulai mengalami adjustment, penyesuaian, artinya melemah. Terjadi climate change, terjadi harga komoditas yang mengalami volatilitas. Ini semuanya memberikan pengaruh kepada perekonomian dan APBN kita. Jadi jangan dikira kalau kita mengelola APBN itu kayak semacam, oh ada neraca kita pelototin aja, kita bayar. Tapi kita menghadapi lingkungan yang dinamis dan ini dijaga supaya tidak merusak APBN dan ekonomi. Global race meningkat, pertumbuhan melemah seperti saya katakan dan perdagangan dunia juga melemah. Ini menjadi salah satu PR yang harus kita kelola saat ini. Namun APBN 2019. Saya Syahrul Ramadan, perwakilan dari BEM sebagai Presiden Mahasiswa BMKB Unip. Sini saya tidak bertanya Bu, tapi ingin menyampaikan aspirasi beberapa hal yang sudah kami kaji tadi malam hingga pukul 2. Jadi yang pertama itu terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia Bu. Yang pertama terkait dengan bantuan bencana yang ada di Lombok yang dijanjikan Bapak Presiden sampai saat ini belum direalisasikan dengan baik. Karena fakta di lapangan uangnya ada juga uang yang sudah masuk rekening tapi tidak bisa dicairkan sama masyarakat yang ada di sana. Kemudian juga misal ada di salah satu desa di Lombok baru 18 kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan, padahal jelas impresnya kan dari Pak Jokowi udah jelas 50 juta untuk yang berat sampai 10 juta untuk yang ringan. Kemudian yang kedua terkait dengan ganti rugi lahan yang katanya ini adalah ganti untung terhadap pembebasan lahan untuk infrastruktur yang katanya juga tidak ada konflik. Saya rasa ini juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Bu. Faktanya ketika pembebasan lahan untuk tol dan sebagainya terjadi aksi protes dari warga, blokade jalan dan sebagainya karena mereka tidak terima lahannya digusur dengan ganti rugi yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, kalau berbicara dengan data, karena Kemenkeu ini kan ada jargonnya berbicara data maka artinya berbicara pakai data. Cuman yang sini saya sampaikan Bu, kami sampai saat ini masih belum percaya dengan data yang ada di pemerintah. Kenapa? Data yang ada dengan fakta yang di lapangan itu terkadang jauh berbeda. Jangankan antara data dan fakta yang ada di lapangan, data antara kementerian saja bisa berbeda. Contohnya misal salah satu menteri bilang kita surplus beras misalnya, tidak usah impor beras karena cadangan beras kita cukup. Tapi menteri yang lain bilang berasnya kurang, kita harus impor. Itu kan terjadi perbedaan antar kementerian sendiri. Oleh karena itu kami juga di sini punya tuntutan Bu untuk Ibu ya. Karena kami tidak ingin hadirnya Ibu di Bumi Rafflesia ini hanya meninggalkan berita saja nanti, tapi kami ingin ada dampak positif bagi Provinsi Bengkulu. Untuk Ibu
dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan menjelang akhir masa baktinya untuk membuat kebijakan real yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu agar gelar provinsi termiskin kedua di Sumatera ini bisa kami lepaskan. Karena ini momen langka saya sampaikan, Ibu Menteri datang langsung ke Universitas Bengkulu, maka ini juga kami manfaatkan kesempatannya untuk menyampaikan aspirasi dari kami. Kemudian juga tadi kami sampaikan bahwa kita ada titipan dari kami Badan Eksekutif Mahasiswa dari teman-teman Aliansi Garda Muda Rafflesia yang sudah diterima langsung oleh Pak Rektor dan disampaikan ke protokoler Kementerian Keuangan. Kami harap tuntutan kami bisa sampai ke Pak Presiden Jokowi. Karena di sini kami ingin melihat komitmen Presiden Joko Widodo bahwa katanya dulu rindu di demo. Tapi ketika kami bersama dengan rekan-rekan Aliansi BEM Seluruh Indonesia Demo ke Istana Negara, kami tidak diterima. Nah, pada hari ini kami tidak demo. Kami hanya ingin kata-kata yang tertulis di dalam kertas yang sederhana itu bisa sampai kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan terakhir mungkin Pak, untuk menutup ini, karena ini cukup cukup penting juga bagi kami, bahwa yang saya sampaikan ini, yang kami sampaikan terkait dengan pemerintahan Jokowi JK ini, kami sampaikan kapasitas Bapak Jokowi ini sebagai presiden, bukan sebagai calon presiden. Karena posisi kami sebagai mahasiswa sekarang, posisinya seperti makan buah semalakama. Kami mau untuk Presiden Jokowi, kami dibilang kami antek-anteknya Prabowo. Kami tidak melakukan apa-apa, tapi itulah tugas kami sebagai mahasiswa, sebagai mitra kritisnya pemerintah. Jadi tolong jangan samakan kami dengan oposisi. BEM, mahasiswa, siapapun pemerintahnya, tetap pada posisi mitra kritisnya pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mahasiswa memang begitu, Bu. Saya juga dulu begitu, seperti mereka ini. Jadi itu tujuannya untuk mempersulit atau akuntabilitas, bisa dua-duanya jadinya. Kalau akuntabilitas dibuat sulit juga bisa. Jadi waktu awal dibuatlah berbagai kriteria supaya uang itu betul-betul jatuh kepada yang memang punya rumah mau dibangun. Akibatnya menjadi sulit dipenuhi. Makanya waktu Presiden ke sana, Menteri PU bilang, oh 9 kriteria ini terlalu berat, apalagi dalam situasi habis menghadapi bencana. Presiden bilang disederhanakan. Tapi tidak berarti tidak ada persyaratan, karena ini tidak seperti kita memberikan uang secara seenaknya sendiri, itu uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kamu memiliki data berapa yang kurang, karena saya tahu Pak Gubernurnya di sana, Pak Zul, kita dengerin BNPB, Menteri PU pergi ke sana. Jadi kalau kamu nggak percaya sih bagus, tapi tidak berarti bahwa kami tuh nggak dengerin. Kami ke bawah, kami melihat, dan kita terus, saya men-track berapa jumlah anggaran yang sudah keluar. Dan sekarang itu by name, by address masuk ke account, gitu kan? Dan itu satu. Karena mahasiswa skeptis boleh, tapi kalau sini saya nggak mau. Ganti lahan, ganti untung, tidak terima ganti rugi. Kalau kita bicara tentang membangun infrastruktur dan ganti rugi atau ganti untung, kita selalu akan berhubungan dengan berapa harga yang dianggap adil, gitu kan? Pemilihan lokasi ini, maka kita punya appraisal. Dilihat tadinya lokasinya seperti ini, maka harga tanahnya seperti ini. Itu ditentukan oleh appraisal dan kemudian ditetapkan. Tapi di dalam setiap tempat, dan itu tidak berarti kami jual lahannya ya langsung saya ambil. Kan enggak. Pemerintah melakukan diskusi, ya kan? Pemerintah kemudian berembuk sama rakyat, dan kemudian kita akan katakan ini harganya. Ada suatu saat kamu mungkin tahu, di Jakarta pernah ada satu jalan tol, dia berhenti aja, nggak pernah dieksekusi hanya karena ada 2 rumah nggak mau pindah. Dan karena dia sudah lama, dia naikin harganya makin tinggi. Menurut kamu itu fair nggak?
negosiasi dan harga itu sudah ditetapkan yang fair, maka untuk kepentingan umum, jalankan kepentingan umum, maka dibuatlah mekanisme. Ini bukan kayak zaman di mana di negara, saya tahu ada banyak negara lain yang kalau ngambil tanah suka-suka ngambil tanah terus dibangun. Negara kita negara demokrasi. Wong kita sudah melakukan baik aja, Anda masih mengkritisi kan? Gak mungkin kalau kita mau semena-mena, berapa banyak BEM akan bangkit melawan? Gak ada, negara ini negara hukum. Jadi ini diatur. Cara estimasi tanahnya berapa, mekanisme ganti ruginya gimana, dan kemudian dibayarkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Terus, Anda tidak percaya data pemerintah? Ya boleh aja, karena ini sebetulnya pertanyaan kamu sih, saya nggak terlalu heran. Dulu ibu saya itu dosen statistik. Suatu saat, ibu almarhum ya, ibu saya udah almarhumah. Saya menjadi Menteri Keuangan zaman dulu. Suatu saat kita ngomongin inflasi. Ini ibu saya profesor bidang statistik. Yang tadi si siapa? Kurnia Yaya tadi masih tingkat 2. Terus dia bilang, "Dok, itu bahasa Jawa, anak perempuan. Dok, kamu kok bisa bilang inflasi itu cuma 8% waktu itu? Kemarin itu si Mbok pergi ke market, ke pasar, beli bawang harganya naik. Yang tadinya 100 perak jadi 200 perak. Itu 100% naiknya. Betul? Gimana pemerintah bisa klaim inflasinya 8%? Anda kan mahasiswa, berapa jumlah barang yang dihitung sebagai basis inflasi? Perwakilan BI ada di sini kan? Bapak perwakilan BI yang ketua IC, Pak, sini Pak. Nah, this is what you call it diskusi cerdas. Anda mau ngomong care about Indonesia, saya mau dan saya senang. Ya, Bapak, saya tadi mau menceritakan ini kan beliau sangat tidak percaya data pemerintah karena kenyataan di lapangan berbeda. Jadi umpamanya BI mengatakan inflasi berapa Pak? 2,24%. Terus Anda pergi ke tukang durian atau pergi ke tukang jualan bawang putih. Saya baru cerita, almarhum ibu saya mengatakan harga bawang naik 2 kali lipat kok inflasi cuma 2,2%. Gimana hitungnya? Itu pemerintah atau BI bohong nggak? Coba Bapak ceritakan gimana cara hitungnya. Untuk inflasi itu dihitung ada basket barang atau basket komoditas yang dihitung. Nah, inflasi kita dibagi dua, inflasi harga pangan dan inflasi harga konsumsi, angka yang umum yang kita ketahui. Nah, harga-harga misalnya harga di suatu, mungkin katakanlah beras naik besar ya, tapi kan itu dirata-ratakan ya nanti secara umum misalnya di suatu daerah, karena ada juga di daerah lain harga berasnya turun. Nah, dari berbagai macam komoditas itu, terutama kalau di Bengkulu misalnya penyebab inflasi yang terbesarnya adalah beras, basket ininya ya, makanya diukur inflasinya dari harga beras, daging ayam, daging sapi, telur, itu yang penyebab inflasi tadi. Nah, bisa saja mungkin harganya naik 100, tapi kemudian secara rata-rata ya harga secara umum inflasinya harganya rendah ya, kenaikannya sangat kecil. Karena ada juga daerah lain yang justru turun harganya. Kemudian di Bengkulu ini juga mungkin suatu spesifik Bengkulu sendiri. Ingat, inflasi angkutan udara itu justru lebih besar daripada inflasi yang lain. Tahun ini Bu, justru di Bengkulu ini harga pangannya menurun bahkan di 2 bulan itu seperti masih 0,7%. Nah, inilah jadi memang kalau kita sering baca-baca media segala macamnya seolah-olah harga pangan naik tinggi gitu. Percayalah data-data dari BPS dan dari pemerintah. Itu yang bicara beda, tapi poinnya begini. Dalam hidup kamu nanti kamu akan menghadapi kayak gini. Kamu ketemu satu kasus, satu orang, ya kan? Satu komoditas.
dari mulai beras, minyak goreng, tempe, tahu, cabai, jengkol, termasuk pulsa, termasuk rokok. Itu semuanya masuk dalam basket. Masing-masing punya bobotnya berdasarkan berapa mereka dikonsumsi masyarakat. Nah, kalau kemudian sudah dibobot, di rata-rata muncullah yang disebut angka agregatnya tadi. Di rata-rata berdasarkan bobot masing-masing. Di situ kita dapat angkanya. Namun, apakah salah mengatakan harga jengkol naik 2 kali lipat? Enggak. Tapi apakah inflasi salah 2,2? Enggak juga. Ya. Jadi nanti yang mahasiswa siapa tadi? Si Kurnia, oh udah duduk di sana. Kamu tolong diskusi sama teman-teman kamu tentang statistik ya. Dan mungkin memahami data masyarakat. Karena saya sebetulnya hati saya sangat seperti ini. Kalau BEM mau kritis dan Anda skeptis tentang data, ya, saya akan ajak, ayo sekali-sekali BEM pergi ke dapurnya BPS. BPS itu gimana sih ngitungnya? Nah, di dekat pagar di luar. Coba tanya, BPS kamu ngumpulin datanya gimana? Kamu ngitungnya gimana? Apakah Anda bisa percaya atau enggak? Sehingga BEM itu kemudian, oh caranya kayak gini toh. Jadi kalau saya harus kritis, apa yang harus saya kritisi? Karena kalau debat seperti ini harga jengkol naik tapi inflasi rendah, itu dua-duanya benar. Terus kita mau ngapain debat seperti ini? Ya kan? Padahal yang saya tadi ngomong sama kalian, ngomong tentang transfer pricing, mengenai hal itu is so complex. I need your brain. Saya butuh otak kalian untuk mikirin Indonesia. Sama-sama yuk kita pikirin yuk. Ayo kita pikirin negeri ini. Kita diskusi, kita bisa ngomong di kelas, kita ngomong di seperti ini. Tapi that is what you call it ilmu. Saya harap para mahasiswa di sini juga akan makin menimba ilmu. Sehingga negara ini akan makin lama, akan makin kita urus dengan lebih memiliki konten keilmuan. Dan itu baik untuk Anda, baik untuk generasi yang akan datang. Gitu ya. Mengenai pesan Anda melalui Pak Rektor nanti saya baca. Nanti saya sampaikan ke Presiden. Demikian ya. Terima kasih ya. Oke. Maksud hati memeluk gunung apa daya tak ada sampai. Kita pasti banyak sekali yang ingin ditanyakan kepada publik, tetapi berhubung waktu kita sebentar lagi akan Jumatan di sini juga dan sekitar 12.20-an begitu masih ada waktu. Kalau ada jerami di sawah, bolehlah kita buat kolam ikan. Jerami sawah kolam ikan. Kalau ada di dalam kegiatan ini hal-hal yang salah dan kurang berkenan, maka kami mohon untuk dimaafkan. Pak Rektor, nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang berkenan. Ini adalah forum ilmiah dan saya senang untuk diskusi sama Anda semuanya. Ya. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Rektor, seluruh jajaran, para dosen dan para mahasiswa. Saya berharap bahwa sesi kita memberikan manfaat untuk Anda semuanya memahami hal-hal yang penting bagi negara. Ini adalah forum keilmuan. Anda boleh untuk men-challenge dan Anda boleh untuk melihat lebih dalam. Pesan saya kepada para mahasiswa, carilah ilmu setinggi langit. Cari dan lautlah ilmu sebesar seluruh lautan samudra. Apa yang kita ketahui itu hanya setitik kecil dari yang kita sangka kita tahu semua. Jadi orang yang berilmu, jadi orang yang bertakwa, dan jadi orang yang memiliki
kerendahan hati untuk mengetahui bahwa kita masih perlu belajar lebih banyak lagi. Saya pun begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertukaran cenderamata antara Universitas Bengkulu dan Kementerian Keuangan. At the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe.